Saudara dan saudariku yang terkasih, salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas 17 ayat 12 sampai dengan 13. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Saudara dan saudariku yang terkasih, ke-10 orang kusta dengan segenap tenaga berseru kepada Yesus dengan permohonan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Seruan ini sederhana, kata-katanya singkat, tidak bertele-tele, tetapi menyiratkan sebuah pengakuan tentang siapa Yesus, mengandung kepasrahan yang penuh kepada Tuhan, dan juga sebuah permohonan yang menyeluruh. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, mereka memanggil dengan sebutan Yesus. Yesus artinya adalah penyelamat. Ini mengandung pengakuan bahwa dalam dirinya, dalam diri Tuhan Yesus ada kuasa untuk melakukan sesuatu. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menolong. Mereka menyebut orang yang melintas itu dengan panggilan Yesus. Berarti mereka mengaku bahwa keselamatan ada di dalam Dia. Saudara dan saudariku yang kekasih, banyak orang mengenal siapa Yesus yang memang sudah menjadi bagian dari sejarah yang tidak bisa dikaburkan lagi. Tetapi hanya mereka yang percaya bahwa Yesus adalah penyelamat yang bisa memperoleh manfaat dari kuasanya untuk membebaskan manusia dari dosa. Karena dalam kenyataannya ada banyak orang membicarakan Yesus, namun tidak semua dengan motivasi yang baik. Tidak semua mengimaninya sebagai juru selamat. Kepada mereka yang membicarakan Yesus tetapi tidak mempercayainya sebagai putra Allah, sebagai Tuhan, sebagai penyelamat manusia yang berdosa, maka sesungguhnya orang-orang yang demikian ini hanya akan membuang-buang waktu saja. Mereka tidak akan memperoleh manfaat apa-apa dari kegiatannya mempelajari tentang siapa Yesus. Tetapi mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah penyelamat, mereka akan memperoleh kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang mengangkat mereka dari jurang maut kepada hidup yang kekal. Kemudian yang kedua, ke-10 orang kusta itu menyebut Yesus sebagai guru. Ini menunjukkan sikap yang rendah hati. Orang-orang itu mengerti dan percaya bahwa Yesuslah guru yang mengerti segalanya. Pada Dia ada nasihat, pada Dia ada teladan, di dalam Dia ada pengetahuan tentang segala hal, baik masa yang telah lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Segala yang baik bersumber dari Dia. Mereka siap menaruhkan diri di bawah kehendak Tuhan yang kudus. Kemudian yang ketiga, ke-10 orang kusta itu berseru-seru kepada Tuhan, "Kasihanilah kami." Kata yang digunakan adalah kasihanilah. Ini murni sebuah permohonan untuk belas kasih Tuhan. Tidak ada tuntutan, tidak ada paksaan. Mereka berserah penuh kepada Tuhan. Apapun yang akan Tuhan lakukan untuk menolong mereka. Mereka tidak mendikte Tuhan untuk menentukan jenis-jenis tindakan untuk menolong mereka sesuai dengan keinginan mereka. Melainkan mereka pasrah. Mereka yakin kehendak Tuhan adalah yang terbaik, cara Tuhan adalah yang istimewa untuk setiap mereka yang mau berserah, berseru kepada Dia. Saudara dan saudariku yang kekasih, di dalam kita berdoa, baiklah kita mencontoh ke-10 orang kusta ini. Allah memiliki rencana dan kehendak yang jauh lebih baik dan sempurna daripada yang kita pikirkan. Manusia mungkin hanya memikirkan kebutuhan sesaat, tetapi Tuhan mempertimbangkan yang abadi, yang menyeluruh. Maka dalam berdoa kita tidak ingin mendikte Allah.
kita cukup mengatakan dengan kata-kata yang sederhana namun disertai keyakinan iman, dan sisanya kita penuhi dengan kepasrahan yang tulus kepada kehendak-Nya yang kudus. Maka Allah yang adalah bijaksana dan peduli pasti mengaruniakan yang terbaik. Dan yang ketiga, ke-10 orang kusta itu memohon, kasihanilah kami. Ada kata kami yang artinya untuk semua, bukan hanya untuk aku. Yang artinya orang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan juga sesamanya. Doa-doa yang kita naikkan ke hadirat Allah hendaknya bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan kita, melainkan kita juga mengingat akan sesama kita, karena kita juga tahu demikian banyak saudara dan saudari kita yang butuh dukungan, mereka yang berada di dalam berbagai macam penderitaan, sakit penyakit dan lain sebagainya, butuh dikuatkan, dan biarlah melalui doa kita Tuhan menolong mereka. Demikianlah dengan kita saling mendukung, saling mendoakan, maka di sana akan diperoleh suatu kekuatan yang luar biasa untuk kita dapat dipatutkan. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.